Oke, kembali dengan materi introduction to Tableau ya. Nah, kita masuk ke part 2 atau meeting kedua dari introduction to Tableau. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gimana caranya nambahin data source ke Tableau, kemudian penjelasan sedikit tentang connection dan relasi. Kemudian terakhir kita bahas tentang field-nya ya. Berikutnya kita akan masuk ke worksheet ya. Jadi di part sebelumnya kita sudah masuk ke halaman ini ya sebelumnya. Dari halaman data source yang ini. Oke, kita nanti akan sering menggunakan halaman ini ya, namanya worksheet. Jadi saya jelaskan kembali bahwa di Tableau ini kita bisa bikin 3 jenis grafis begitu ya. Data visualization, sorry. Yang pertama ada kita bikin di worksheet, kemudian kita bikin di dashboard, dan kita bikin bentuknya story. Nanti untuk tugas UASnya sendiri akan sampai dashboard. Ya, jadi sebetulnya dashboard itu kumpulan dari beberapa worksheet yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di awal kita akan langsung disuguhkan bentuknya seperti ini begitu ya. Nah, ini kalau yang masih awal mungkin masih bingung gitu, tapi nanti ke depannya akan sangat mudah sekali sebetulnya. Ya, karena ini masih introduction to tablet, mungkin ada beberapa fitur yang tidak akan saya jelaskan terlebih dahulu. Saya jelaskan secara generalnya dulu, karena ini beginner gitu ya, fundamental di levelnya. Yang pertama di sini ada data yang diambil dari tables atau dari sheet yang ada di data source sebelumnya. Di sini ada beberapa jenis field gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada garis gitu ya, abu-abu. Ini garis pembatas antara yang atas dan yang bawah. Nah, nanti teman-teman akan kenal yang namanya measure dan dimension. Nah, dimension sendiri ini bentukannya yang dari kategori sampai measure names itu namanya dimension gitu. Dimension, ya, dimensi gitu. Karena di sini nanti nggak akan kita bahas tentang uh, apa ya namanya numerik dan string ya, sebetulnya kaitannya dengan itu juga sih. Tapi nanti namanya akan lebih dikenal dengan yang namanya measure dan dimension. Jadi kalau dimension itu ya jenisnya bentuknya dimensi gitu. Nah, umumnya berisi dari tanggal misalnya date, time, kemudian string, kemudian juga geographical atau location begitu ya. Nah, sama ya umumnya hanya itu aja sih ya. Apalagi yang biasanya ada. Kemudian untuk yang measure itu adalah pengukurannya ya. Biasanya berkaitan dengan nominal atau angka atau numerik ya. Nah, di sini biasanya muncul dari uh, yang bentuknya number yang tadi waktu di part sebelumnya kita bicara soal ada yang numbernya desimal dan ada yang whole atau yang ada bisa pecahan dan integer bulat gitu. Nah, di sini dari beberapa field yang sebelumnya sudah kita masukkan ke tabel, itu ada yang masuk ke dimension dan ada yang masuk ke measure. Dan ada beberapa tambahan seperti di sini ada measure names dan ada orders count dan measure values, latitude dan longitude. Kenapa latitude dan longitude ini masuk ke measure? Karena sebetulnya longitude dan latitude ini kan bentuknya angka juga ya. Jadi masuknya numerik juga. Oke, kaitannya kemana nanti antara dimension dan measure ini? Nanti kaitannya dengan yang namanya grafisnya gitu ya. Kita mau bikin apa? Di sini ada show me. Jadi ketika teman-teman memasukkan
field ini ke sini, nanti dia akan masuk ke recommendation dari grafis yang mungkin nanti bisa teman-teman buat. Seperti itu ya. Di sini ada beberapa jenis grafis yang bisa kita buat. Yang pertama ada text table, kemudian ada heat map, ada highlight tables, ada symbol maps, ada maps, pie chart, horizontal bars, stack bars, side by side. Ada banyaklah tree maps sampai ke bubble. Ini sebetulnya sebelumnya sudah pernah kita pelajari, tapi hanya konsep saja. Nah, di setiap grafisnya, di sini teman-teman bisa cek ada untuk membuat sebuah text table, teman-teman minimal butuh satu dimension atau satu measure. Jadi dimensionnya butuh, measure-nya juga butuh. Bisa satu, bisa lebih gitu ya. Di situ one or more dimension. Sama satu lagi one or more measure. Kemudian kalau kita ke tempat yang lain, misalnya heat map. Nah, di sini kita butuh dimension sama satu atau dua measure. Berarti cuman bisa satu atau dua measure saja, nggak bisa or more. Kalau or more berarti lebih gitu ya. Nah, kemudian ada highlight tables ini cuman satu measure, sementara dimensinya bisa banyak. Nah, ini teman-teman bisa munculkan keterangan ini dengan mengarahkan mouse-nya ke setiap grafisnya. Contohnya di sini ada simbol maps dan maps. Di sini misalnya butuh satu geo, ya berarti kita harus masukkan latitude dan longitude, kemudian masukkan, nggak perlu masukin dimension, ternyata bisa, nggak perlu masukin measure juga bisa karena cuma petanya doang gitu ya. Tapi minimal kita bisa tambahkan dimension, bisa tambahkan measure-nya satu measure aja. Nah, zero or one, berarti boleh enggak, tapi harus satu, nggak boleh dua measure-nya. Kalau mau menampilkan lebih daripada satu measure, mungkin nanti kita bisa tambahkan detail atau enggak dimasukkan ke tooltip. Nanti penjelasannya akan kita bahas berikutnya ya. Saya sedikit demi sedikit dulu. Ya, pokoknya teman-teman patokannya adalah gimana caranya bikin grafis ini ya, tinggal dibaca aja. Butuh, contohnya ini ya, line misalnya. Butuh date, ya, berarti kita harus masukin date. Seperti itu. Kalau nggak ada date-nya berarti nggak masuk. Nggak bisa bikin line chart. Oke. Ini nggak akan kita bisa demokan semua ya. Mungkin kita akan bagi di pertemuan kali ini kita basic chartnya dulu ya. Kita ya main-main aja dulu sedikit. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba kalau mau bikin pie chart gimana sampelnya, kita mau bikin apa namanya bubble gimana sampelnya gitu ya. Ini juga harus saya uji coba dulu apakah sih data source yang kita punya itu bisa bikin semua grafis ini atau enggak ya. Kalau enggak ya berarti nanti kita akan bahas yang bisa kita bikin aja. Oke, ya itu ya. Jadi yang pertama ada field-nya, dimension, measure. Oke, berikutnya ada Xiaomi. Ini tadi rekomendasi kita bisa bikin grafis apa aja. Kemudian di sebelah atas ada columns dan row ya. Ini ada kolom dan baris ya, pada intinya kolom. Sorry. Kolom, baris, nah gitu ya. Jadi kalau mau bikin text table, mana yang jadi kolom, ya dimasukkan ke kolom. Mana yang jadi baris, masukkan ke baris. Seperti itu. Atau nanti juga teman-teman bisa masukkan ke area workspace yang ini. Kemudian di sini juga ada pages dan filters. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini karena agak masuk ke intermediate gitu ya, nggak di fundamental lagi. Dan terakhir ada yang namanya marks. Di sini ada color, size, text, detail, dan tooltip. Nah, ini adalah beberapa jenis grafis yang bisa kita munculkan di sini. Ya, kita set automatic aja karena supaya kita dikasih tahu sama tabelnya mana-mana aja yang bisa kita bikin. Oke. Yang pertama mungkin yang paling sederhana kita akan coba bikin text table ya. Tabel teks gitu, baris dan kolom. Baris dan kolom misalnya isinya cuma apa ya? Misalnya area gitu. Jadi kita punya region ya, kita masukkan ke menjadi baris.
Ya, misalnya seperti ini. Nah, dia kan otomatis menjadi baris ya, region, central, east, south, dan west. Kemudian kita bisa munculkan kolom. Ya, apa? Di sebelah sini. Nah, karena kolomnya masih kosong, maka ya di sini hanya munculnya ABC ya udah, karena kita nggak tahu ya kolomnya mau dimasukin apa. Misalnya kita mau masukin kolomnya ini isinya adalah total daripada sales ya, misalnya penjualan setiap region, maka teman-teman bisa drag klik salesnya ini di drag ke, sorry, mouse nggak nyampe, sales di drag ke columns ya. Nah, oke. Nah, di sini otomatis dia berubah menjadi apa namanya ini? Horizontal bars. Nah, tapi teman-teman bisa kembalikan lagi ke text table seperti itu ya. Nah, oh ya sudah. Dan ke sini. Sorry, sorry. Oke, ini kita masukkan ke styles-nya dan kita bikin di sini. Dia akan muncul jadi styles di sini daripada teksnya. Kemudian kalau teman-teman mau nambahkan lagi misalnya keuntungan gitu, jadi teman-teman bisa tambahkan lagi ke sini. Nanti akan muncul di sini profit dan sales-nya berapa. Oke, seperti itu. Kemudian ini text table sederhana. Nah, karena tadi otomatis ternyata kecelakaan langsung dia jadi horizontal bar, ya kita balikan lagi ke horizontal bar. Nah, seperti ini horizontal bar. Nah, kalau teman-teman mau apa ya, biasanya kan nggak umum gitu ya kita pakai horizontal bars, itu tergantung daripada teman-teman memposisikan antara kolom dan barisnya. Karena di sini yang menjadi kolomnya itu adalah summary ya, atau total daripada penjualannya, dan yang menjadi barisnya adalah region, itu akan biasanya munculnya horizontal seperti ini. Nah, kenapa? Karena harusnya yang mau muncul ke atas atau yang muncul vertikal itu seharusnya adalah penjualannya. Jadi kalau terjadi seperti ini, teman-teman tinggal menukar saja yang jadi kolomnya ini dan seperti ini. Maka akan jadi vertical bar, di mana yang akan muncul di bagian kolomnya adalah region atau areanya. Sementara yang jadi baris adalah penjualannya. Jadi patokannya ya seperti kolom dan baris pada umumnya gitu ya. Jadi jangan ketukar. Tapi kalau pun ketukar tinggal ditukar-tukar aja ininya ya. Nah, ini kan sederhana sekali begitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di Xiaomi, ini ya kita bisa bikin jadi beberapa rekomendasi grafis ya. Ini kalau jadi heat map kayak gimana? Bentuknya kayak gini doang. Berarti harus dilengkapi ya. Berarti measure-nya bisa kita tambahkan lagi sebetulnya. Tapi nanti akan kita coba, kemudian kita jadi pie chart. Ya, pie chart juga bisa jadi bentuknya pie chart seperti ini. Kemudian kita bisa jadikan stack bars juga. Jadi kalau stack bars jadinya aneh, karena harusnya stack bars itu measure-nya 2. Misalnya kalau kita mau tambahkan satu lagi profit gitu ya. Terus bisa jadi tree map juga, bisa jadi circle views juga, bisa jadi bubble juga. Supaya kelihatan mana penjualan yang paling banyak misalnya. Ini jadi box whisker plot juga, box plot ya. Oke. Kita kembalikan lagi ke sini. Kalau otomatis jadi horizontal. Kita kita tukar lagi. Karena ini yang paling sederhana sebetulnya ya. Jadi kita coba sedikit main-main di area yang sederhana dulu. Oke, untuk memberikan nama daripada si grafis ini, teman-teman bisa tinggal masukkan sheet ini di sini, sheet 1, sheet name-nya kita ganti. Misalnya jadi grafik penjualan berdasarkan area. Ya, grafik penjualan berdasarkan area. Nah, ini nanti akan terbawa ke nama grafis dari si ininya. Tapi nama worksheet-nya beda lagi ya. Kalau nama worksheet-nya teman-teman bisa ganti di sini. Misalnya bar 1 gitu.
atau bar chart area. Nanti kalau teman-teman nambahin satu worksheet lagi, ya nanti tinggal ubah lagi dan sesuaikan supaya nanti ketika bikin dashboardnya nggak bingung gitu ya. Oke. Kemudian, di sini kita bisa bikin lebih dari satu grafik, tapi nggak bisa disatuin dalam satu worksheet gitu. Jadi kalau mau bikin grafik yang lain, maka teman-teman harus bikin worksheet yang lain. Nanti worksheet-worksheet ini akan kita kumpulkan ke dalam sebuah dashboard. Nah, di sini dashboard akan munculkan sheet yang teman-teman sudah bikin sebelumnya. Ada bar chart area, ada sheet 2 karena belum ya. Nanti teman-teman tinggal klik, drag sini supaya jadi dashboard. Tapi akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, kita masuk dulu ke bar chart yang sederhana ini. Oke, di sini teman-teman bisa ngapain aja. Di sini teman-teman bisa yang pertama ngapain ya? Misalnya mau merubah color dulu ya sesuai dengan marks yang ada di sini ya. Color misalnya nggak mau biru seperti ini, teman-teman tinggal klik, kemudian mau jadi warna apa terserah teman-teman gitu ya. Kemudian size-nya berarti ini size dari bars-nya, mau yang kecil misalnya atau yang bulky besar seperti ini atau mau dimentokin rasa kayak gini. Ya ini gimana selera teman-teman. Tapi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang konsep visualisasi data, semua bisa berpengaruh, termasuk warna dan ukuran. Jadi sesuaikan. Kemudian di sini ada yang namanya label ya. Label ini sebetulnya tidak saya sarankan. Label ini akan memunculkan angka di setiap barnya. Nah, seperti ini. Nah, karena kalau mungkin misalnya ini untuk dicetak atau dijadikan PowerPoint, ya oke lah mungkin bisa dibuatkan seperti ini. Tapi karena arahnya atau nanti ke depannya kita mau bikin dashboard gitu, ini tidak diperlukan lagi karena ya itu tadi kalau dashboard itu kan kita bisa interaksi. Ketika kita arahkan ke sini nanti akan muncul di situ detailnya region West, sales-nya 739.814. Ya udah, nggak usah lagi ditambahin ininya gitu ya. Jadi labelnya saya kira tidak perlu. Termasuk kemarin itu saya sarankan untuk menghilangkan ininya ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti dulu aja. Mungkin nanti isi dari grafisnya bisa kita ubah-ubah lagi di pertemuan berikutnya supaya ke dashboard-nya enak. Ini kenapa masih saya munculkan karena ya ini default-nya akan muncul seperti ini gitu ya. Asalkan jangan central east south west-nya ini dihapus ya. Nah, nanti jadinya bingung harus diklikin kayak gini terus gitu. Oke, itu label kemudian detail ya ini sebetulnya kalau teman-teman mau menambahkan detail ke apa namanya? Misalnya apa ya tadi? Ini misalnya di map ya. Nah, di map itu kan kita nggak butuh measure ya, measure-nya bisa nol gitu. Karena gratisnya kita nggak butuh measure, kita cuma butuh eh, longitude dan latitude-nya aja ya. Sementara measure-nya nanti dimasukkan kemana? Dimasukkan ke detail. Nanti akan kita coba contohkan untuk yang geografi. Oke, jadi untuk yang di sini detail tidak bisa ya. Kemudian tooltip. Ya. Tooltip ini ketika teman-teman arahkan ke grafisnya nanti akan muncul keterangan gitu ya, tooltip. Region, West, Sales, berapa salesnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini tooltip. Misalnya di sini keterangannya apa ya, detail gitu. Oke. Maka nanti muncul tooltipnya di sini adalah detail. Misal kayak gitu. Atau misalnya mau ditambahkan detail yang lain, tapi masuknya ke tooltip gitu ya. Bukan ke detail, tapi masuknya ke tooltip. Oke, masuknya ke tooltip gimana caranya? Nanti teman-teman misalnya mau menambahkan di sini sales ya, kita mau menambahkan profit ya. Misalnya kita masukkan profit tapi jadi tooltip, nggak mau jadi grafik lagi gitu ya. Ya, profit kita masukkan ke tooltip. Maka nanti akan muncul profit yang nggak masuk. Kenapa? Oke. Ah,
diri, profit, apa ini ada, kita riset. Nah, itu karena tadi kita ngedit ininya ya, kita ngedit tooltipnya jadi harus di riset. Nah, di sini ada region wise, profit dan sales. Misalnya mau ditambahin apa lagi? Tambahin diskon ya, tinggal masukkan ke tooltip, maka nanti akan muncul diskonnya. Seperti itu. Nanti endingnya kita edit, ditambahkan di sini supaya nanti dia langsung kalau ada penambahan pada tooltipnya enggak bikin bingung. Oke, seperti itu ya. Jadi ini tooltip. Jadi teman-teman bisa modifikasi grafisnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, kemudian kalau mau berganti, misalnya gimana kalau kita nambahkan satu measure lagi gitu. Nambahkan satu measure lagi, misalnya mau jadi stuck bar. Ini kita coba ya. Kita tambahkan profit. Oh, dia nggak mau, kita munculkan jadi stuck bar. Oh, ini lagi arah seperti ini. Oke, sebentar. Kita berarti masukinnya ke profit. Oh, jadinya dua seperti ini kalau jadi stuck. Oh, jadinya seperti ini juga. Ya, ini kalau teman-teman mau bikin lebih daripada satu apa ya namanya satu bar, tapi measure-nya dua begitu ya. Nah, jadi grafis ini bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu ya. Bisa jadi bar chart yang detail tuh, kemudian bisa bikin maps juga. Nah, ini misalnya kita tahan dulu untuk bar chart-nya di sini, mungkin kita tambahkan satu lagi quantity ya. Kita tambahkan measure value-nya di quantity, nanti jadi muncul seperti ini ya, per region gitu ya. Nah, sekarang kita simpan dulu untuk region-nya. Kita masuk ke worksheet berikutnya. Misalnya kita mau bikin geochart. Misalnya bikin map atau map aja gitu. Nah, di sini untuk bikin map, teman-teman bisa cek di sini kira-kira mana yang bisa dibikin map. Di sini ada city, ada country, ada postal code, ada state and province. Nah, sebetulnya ini teman-teman kita bisa bikin yang namanya hierarki ya. Kita bikin hierarki, namanya misalnya location. Nah, location-nya ini diawali dengan country dulu ya. Dari country, kemudian state, kemudian city, lalu terakhir adalah postal code. Nah, jadi tujuannya buat apa? Ya buat bikin hierarki gitu ya. Karena memang ketika masuk ke sini tabelnya, field-nya agak ngacak seperti ini. Contoh lain misalnya dari produk bisa kita bikin hierarki juga, misalnya produk, kemudian ada kategori, ada subkategori, mana subkategori dan product name, itu bisa kita bikin hierarki juga. Nah, misalnya di sini kita akan bikin berdasarkan provinsi ya, tinggal kita tarik ke sini. Nanti otomatis dia akan bikin kolom dan barisnya adalah longitude dan latitude. Atau teman-teman bisa manual tarik drag and drop seperti ini ke bagian kolom dan barisnya. Kemudian di sini detailnya hanya akan muncul state and province-nya saja supaya ditandai begitu ya. Nah, ini maknanya adalah ya kita untuk bikin sebuah map itu nggak perlu ini ya, nggak perlu dimension atau nggak perlu measure gitu. Ya dimensionnya butuh sih sebetulnya ini gitu. Tapi kalaupun measure-nya kita hilangkan, itu ya tetap aja bisa kita bikin ya contohnya kayak gini. Nah, ini udah jadi grafis gitu. Grafisnya grafis map gitu. Nah, kalau mau lebih detail lagi kita masukkan state and province gitu. Nah, terlalu jauh.
bentuknya seperti ini atau kita lebih detailkan ke sebelah sini. Jadi ini beda ya, kalau ini hanya simbolnya aja, sementara ini bisa satu full, satu area. Nah, ini kan kita nggak jelas ya namanya apa ya di sini. Nah, kita akan tambahkan measure ya. Measure-nya misalnya berapa banyak penjualan yang didapatkan oleh North Dakota misalnya ya. Maka kita arahkan sales ini masuk ke detail. Sorry ke color ya, supaya nanti kelihatan bedanya. Nah, gitu. Ya kalau detail nggak akan nambah apa-apa, tapi kalau color dia akan berpengaruh ke warnanya. Nah, nanti di sini bisa teman-teman lihat berdasarkan warna, misalnya makin tua seperti ini, maka penjualannya akan makin besar. Makin muda, maka penjualannya akan makin rendah. Seperti itu. Nah, untuk warnanya ya teman-teman bisa ubah sendiri di sini gitu ya. Misalnya mau ke arah warnanya purple gitu, bisa-bisa aja. Maka purple-nya makin tua, dia akan makin menunjukkan bahwa penjualan di lokasi itu semakin eh, besar gitu. Tapi saya nggak terlalu suka purple, mungkin hanya red aja. Oke. Nah, berikutnya sama seperti yang tadi ya, kita bisa ngapa-ngapain di eh, grafis ini. Contohnya misalnya mengganti nama di sini bisa ganti juga, misalnya grafik sebaran penjualan misalnya. Oke, kemudian kalau mau nambahin apa namanya detail baru misalnya berapa banyak sih yang dijual? Ini kan hanya penjualannya gitu ya di setiap area ini. Gimana kalau kita berapa banyak barang yang dijual bisa kita tambah quantity, masukkan ke tooltip lagi, maka nanti kuantitinya akan muncul di tooltip. Gitu ya. Nah ini sebetulnya mudah sekali untuk bikin grafis, cuma tinggal drag and drop. Cuman kendalanya kadang kalau masih awal-awal, termasuk saya juga masih awal-awal, itu kadang suka ketukar-tukar gitu ya. Harusnya masuknya ke row, masuknya ke kolom gitu. Terus tiba-tiba nanti grafisnya jadi aneh kayak tadi. Ya, itu bagian dari pembelajaran, nggak masalah gitu. Nah, kemudian di sini selain itu kita bisa bikin yang lain gitu ya. Daripada yang direkomendasikan di Xiaomi ini kita bisa juga bikin langsung jadi bubble gitu. Nah, ini bisa kelihatan langsung misalnya ternyata yang paling banyak itu United States yang di bagian California. Yang keduanya ternyata yang paling banyak belanja di New York. Gitu. Terus kita mau bikin pie chart gitu, meskipun jadinya aneh. Kenapa? Karena measure-nya banyak ya. Harusnya areanya, misalnya tadi yang per region yang tadi, yang bar chart ini kalau kita ubah salesnya kita hilangkan dulu, gitu ya. Jadi cuma satu seperti ini, dijadikan pie chart lebih enak gitu ya. Jadi kita kembalikan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba satu-satu bikin grafiknya. Oke, ini juga bisa jadi stuck bar chart. Ini jadinya yang dibandingkan adalah country-nya, karena kalau region-nya mungkin akan jadi banyak gitu. Ya, ini jadinya per area, Kanada dan US. Kita bisa lihat ada California paling banyak. Tapi karena kebetulan ini kita bicara soal location dan geografis, bakal lebih keren kalau bentuknya jadi seperti ini. Oke, nah mungkin itu saja di introduction gimana caranya kita bikin sebuah grafik. Jadi pada intinya kuncinya adalah menempatkan kolom dan rows di tempat yang benar supaya jadi grafik yang kita inginkan. Ya, terus kemudian kalau mau bikin grafik yang lain ya perlu diperhatikan lagi apa yang dibutuhkan untuk memunculkan grafik tersebut. Contohnya di sini, kenapa line chart kok nggak ada? Karena tanggalnya ternyata nggak ada. Ya, berarti kalau mau bikin line chart, ya kita bikin worksheet lagi, kita masukin hmm, order date misalnya ya, order date-nya jadi kolom misalnya. Kemudian
yang ini kita ganti jadi, rows-nya adalah sales misalnya. Nah, maka dia akan muncul line-nya, line chart-nya dari tahun 2019 sampai 2022. Tapi di sini misalnya munculnya year, saya nggak mau year, saya maunya jadi quarter, ini dibagiin jadi 4. Kalau jadi tanggal mungkin nanti kita butuh filter ya, hanya filter tahun 2022 misalnya atau bulannya bulan-bulan tertentu aja. Tapi akan kita bahas di, pertemuan berikutnya karena ini akan cukup rumit untuk di-filter ini ya. Jadi betul bisa, misalnya mau munculkan, pergerakan atau penjualan di setiap, harinya, tapi nggak mungkin dong kita bikin setiap hari dari 2019 sampai 2022 bakal sepanjang apa, nanti akan kita mainkan di filter gitu ya. Nah, ini juga bisa tinggal klik gitu, tapi nggak jadinya panjang sekali gitu ya, nggak bagus nih. Paling juga paling mentok kita bisa bikin per kuartil. Nah, seperti ini enaknya. Oke, mungkin itu saja di pertemuan kedua ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bikin satu persatu grafis yang ada di sini kalau, eee, data source-nya memungkinkan ya. Oke, kita lanjutkan di part 3 di part berikutnya. Terima kasih.